jumlahnya setiap harinya itu ada lebih dari 500 kilo. Kalau pengen lihat hijaunya kampus UNES, ini ada bulan tersendiri tuh. Dan sudah bersama saya, Koordinator Bagian Umum Universitas Negeri Semarang. Halo Pak Eko, apa kabar? Baik, halo juga. Sehat ya Pak? Iya sehat, Oke, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah kali ini kita akan berkeliling UNES nih Pak, dan saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak ya terkait dengan Universitas Negeri Semarang ini, utamanya dalam hal konservasi dan lingkungannya, ya Pak. Nah, Universitas Negeri Semarang ini kan dikenal sebagai kampus konservasi ya Pak, yang tentunya concern dengan lingkungan. Ya. Nah, bagaimana sih Pak ceritanya UNES kok bisa sampai jadi seperti ini gitu, hijau dan rindang seperti itu? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Iya. Oke. UNES bisa seperti ini ya berkat dari yang utama ya, dari pimpinan, dari pendahulu-pendahulu dan dari warga UNES sendiri. Dan tidak lupa juga dari para mahasiswa, seluruh sivitas akademika yang ada di UNES begitu. Jadi benar ya Pak? Iya, seperti itu. Jadi ya bisa seperti ini bukan karena saya ya, tetapi karena semuanya begitu, termasuk teman-teman juga semua yang ada di UNES utamanya, dan juga para pengunjung yang biasanya datang ke UNES sekedar jogging lah gitu kan, sekedar main sepeda begitu. Ketika mereka itu peduli terhadap lingkungan, ya ini yang mendukung kami begitu. Jadi berkat semuanya kalau saya bilang begitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebersihan dan juga keaslian lingkungan UNES ini berkat seluruh sivitas akademika yang ada di UNES ya Pak? Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan kita kan banyak sekali pohon-pohon dan juga itu tuh kita nanamnya dari kapan sih Pak sebenarnya? Ya sebenarnya sudah lama ya, sudah sejak dulu ketika dulu kan IKIP Semarang itu berpindah ke Sekarang, kemudian di sini membangun gedung-gedung, kemudian perkuliahan pindah ke sini, dan gongnya adalah ketika UNES menyatakan diri sebagai kampus yang berwawasan konservasi waktu itu. Nah, dari situ berbagai prestasi nih didapatkan begitu, mulai dari Kalpataru yang didapatkan, kemudian juga kebetulan peringkat di tahun 2021 ini UNES memperoleh di peringkat 6 nasional. Luar biasa sekali ya teman-teman. Bersama kampus-kampus yang hijau, kampus seperti UI dan lain sebagainya. Kalau mereka kan memang sudah senior gitu kan. Nah, UNES mendapatkan peringkat 6 di nasional. Di internasional, UNES itu berada di posisi 66. Nah, ini di tahun 2001 ini angka 6 menjadi hal yang momentum ini bagi kampus hijau kita. 66 dari 921 kampus yang mengikuti itu. Jadi tidak hanya bersinar di Indonesia, tapi juga di dunia juga kita punya nama ya Pak. Iya betul. Oke. Ya. Nah Pak, ngomong-ngomong ini untuk perawatannya sendiri nih Pak, kan banyak pohon kayak gini. Siapa sih Pak yang merawat di balik itu semua? Terus berapa banyak nih yang dibutuhkan untuk merawat seluruh pohon yang ada di UNES ini? Ya kalau perawatan ya ini ya di bagian kami begitu. Artinya kami itu punya cleaning service itu 329 cleaning service. 329. Ya. Terbagi di kampus ini di daerah rektorat sama di fakultas sana ya Pak? Itu 300 itu ada di ini nih, ada di semuanya begitu. Nah yang banyak kan di sisi-sisi luar seperti ini nih, yang hijau-hijau ini. Karena harus membersihkan daun yang ada di ini nih, di jalan-jalan, biar pagi bersih begitu. Dan mereka jam 5 pagi tuh mereka sudah datang, harus datang. Maka ketika para pegawai, dosen, mahasiswa jam 7 pagi datang, sudah seger tuh. Jadi apa yang ada kepenatan di rumah ketika datang ke kampus, mereka jadi fresh gitu. Ini yang saya harapkan. Iya begitu. Kita berangkat kuliah jam 7 nih, udah sampai kampus, wah udah bersih semua kan. Karena apa ya, kebersihan atau itu menciptakan kondisi belajar yang sangat baik ya. Iya. Jadi pengennya kami itu menciptakan suasana kampus yang
enak begitu, mengembirakan begitu. Jadi ketika datang ke kampus kemudian seger, rindang, bersih, enak. Nah, ini yang suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Sudahlah, tidak terlalu muluk-muluk gitu kan. Harapan kami siapapun yang datang ke kampus mereka merasa nyaman begitu, merasa enak begitu. Nah, ini sudah kebanggaan tersendiri bagi kami begitu. Oke Pak, mengenai sampah nih, kita kan punya sekali banyak pohon yang tentunya selain fungsinya untuk menyejukkan udara yang ada di sini, tapi kan masalah lain juga muncul nih dengan adanya sampah. Nah, kira-kira berapa banyak sampah yang bisa dihasilkan dari pohon-pohon UNES ini setiap harinya? Jadi karena ini ya saking banyaknya pohon, otomatis itu juga berimbas ke banyaknya sampah yang ada di tempat kita. Tapi saya masih bersyukur tuh, sampah yang diciptakan oleh UNES adalah sampah organik dari daun-daun itu. Itu tahu nggak? Jumlahnya setiap harinya itu ada lebih dari 500 kilo. Wah, 500 kilo lah ya. Iya. Nah, Satu kilo. hari 500 kilo. Satu hari. Satu itu bisa minggu dikalikan. Wow, ya kan? Nah, terus bagaimana itu pengolahannya Pak? Apakah hanya dibuang atau dibakar atau diapakan? inilah uniknya UNES. Dilarang membakar sampah di UNES. Terus diapain Pak? Nah, ini kami sudah punya pengelolaan sampah, begitu. Sampah daun itu kita olah, sebagian kita jadikan pupuk, kompos dari daun itu, sebagian kita jadikan budidaya maggot. Tahu maggot nggak? Maggot. Pernah dengar kayak laler gitu nggak sih Pak? Mirip-mirip laler lah gitu. Kalau bahasa orang yang ini umumnya ya belatung gitu loh. Oh iya. Nah, belatung itu. Terus itu gunanya buat apa Pak, maggot? Jangan salah, maggot itu dibutuhkan untuk pakan ternak. Biar Burung itu coba main ke tempat burung itu, di sana jualan maggot itu. Nah, itu sebagian di tempat lain juga masih banyak yang digunakan untuk penelitian dan sebagainya. Nah, kami di pengelolaan sampah itu di sana, apa yang kita buat seperti kompos dan sebagainya kita teliti kadar ininya berapa gitu kan, bagus enggak untuk tanaman begitu. Demikian juga maggotnya kita teliti. Nah, kami di sana juga menggandeng teman-teman dosen dari biologi, mahasiswa dari biologi. Selain itu sebagai tempat pengelolaan sampah, di sana sebagai juga alat sebuah laboratorium yang digunakan untuk penelitian-penelitian itu. keren Jadi sekali, kembali ke kita juga begitu. Jadi Nah, dari kita oleh kita untuk iya, kita. betul. Jadi kerennya tuh kita menghasilkan sampah tapi tidak merugikan orang ya Pak. Betul. Kita olah sendiri bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomis loh. Betul. Keren banget itu. Iya. Nilai plus UNES ya Pak. Betul. Dan ini bahkan kami juga sebagian dari warga-warga yang ada di sana kita terima untuk kunjungan ke situ. Karena kita kan harus ini nih bahasanya nyengkuyung Iya. masyarakat di sekitar UNES begitu. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk Iya. internal UNES tapi juga di sekeliling UNES juga ikut terbantu. Jadi UNES itu biar tidak menjadi menara gading. Ya. Prinsip kami, kalau kami ya di bagian umum, karena kami kan segala urusan itu ada di kami, mulai dari genteng sampai septic gitu. Nah, mulai dari cleaning service sampai pimpinan dari rektor itu kan kami harus mengawal mereka itu. Nah, ini yang harus kita urusi begitu. Nah, kami konsen sekali terhadap ini nih di masalah pembuangan, kemudian bagaimana kita menjadi kampus konservasi yang baik begitu. Nah, kami sangat membutuhkan dukungan dari warga-warga kampus itu. Nah Pak, sebagai koordinator bagian umum UNES nih, pasti banyak sekali mengatasi masalah-masalah ya yang datang. Nah, coba sebutkan sih Pak, cerita atau pengalaman menarik apa yang Bapak alami deh selama menjabat sebagai koordinator. Ini yang mana nih? Yang serem? Semuanya nanti yang kita cerita mulai dari histeris? yang serem dulu. Atau yang berbau kriminal gitu? Lengkap ya Pak? Atau yang unik-unik begitu? Ini lengkap ini. Yang unik-unik dulu aja. Kalau yang unik-unik ya,
saya seneng begitu ya, ketika pada musim gugur itu, musim gugur kan, musim gugur itu ternyata itu dimanfaatkan oleh warga sekitar, mereka yang jogging-jogging itu untuk selfie, gitu. Ketika ternyata mereka sudah selfie gitu kan, suasana kan kayak di ini nih, di luar negeri gitu kan. Mereka posting gitu kan, ketika posting, ayo ya, kata-katanya ayo tebak di mana gitu kan. Itu ternyata yang ambil gambar itu tangga saya sendiri ya. Saya tanya, ini hadiahnya apa? Saya tahu gitu kan. Nah, ini salah satunya. Jadi banyak yang nggak tahu kalau itu di kampus. Nah, ternyata dengan daun-daun yang terbentang begitu, luas begitu, mereka selfie, tapi bagus bener. Hasil potretannya bagus, dia itu bahkan diikutkan ke lomba gitu. Nah, dia dapat juara itu. Nah, ya itu tadi, ketika dia diposting tanya begitu kan, saya hanya senyum-senyum saja, batin saya wah ini di kampus nih. Nah, ini memang bukan seperti kalau kita kan berjalan gini di yang umum-umum nih, jalan yang umum. Tapi dia itu ambilnya di sudut-sudut tertentu, di ujung, di Fakultas Teknik. Itu ada jalan yang turunan bagus, kemudian kalau pas ini nih musim gugur, hasil jepretannya bagus juga. Iya. Biasanya tuh bulan-bulan apa sih Pak yang banyak-banyak daun berguguran gitu? Kan saya juga mau foto Pak kalau itu. Oh iya, ini yang sering, ini bagi pemirsa semua nih, penonton podcast nih, kalau pengen pada saat bulan berguguran itu di antara bulan Mei sampai dengan Agustus, bahkan September ini biasanya masih nih, gitu kan? Tapi awalnya biasanya dari bulan Mei itu, ini sudah mulai ini nih, selain gitu ya? Nah ini nih, ini kan kita membuang sampahnya pakai pickup itu tuh. Nah dari pickup itu kita bawa ke ini nih, kebetulan pas melewati gitu kan, dari pickup itu kita bawa ke tempat pengelolaan sampah. Nah, tadi kalau ini ya, kembali lagi ke tadi ya, kalau pas musim gugur itu bulan itu. Tetapi kalau pengen lihat hijaunya kampus UNES, ini ada bulan tersendiri tuh. Kalau pengen lihat hijaunya bulan UNES, mulai dari November sampai dengan Februari, bahkan Maret ini masih juga hijau. Kayak ibaratnya UNES punya dua musim ya Pak? Musim gugur sama musim yang hijau. Iya, semuanya gitu. Punya kelebihan masing-masing. Ketika musim gugur, kita bisa selfie dengan daun-daun. Ketika di musim ini nih, musim hujan gitu, kita dengan taman-taman yang indah. Kita bisa foto di taman-taman yang indah yang ada di tempat kami. Ini memang dua-duanya saya tidak pernah berpikiran negatif, artinya aduh musim kemarau nih, jangan seperti itu, sampahnya banyak. Enggak, itu bisa kita manfaatkan gitu kan, untuk untuk selfie begitu kan, di musim-musim gugur itu begitu kan. Kadang orang juga waduh musim penghujan banjir terus nih. Nah padahal di sisi itu juga taman kita hijau, ini karunia Tuhan yang harus kita syukuri nih di sini gitu. Jadi mari bersama-sama, ini teman-teman juga harus ini nih, setiap kejadian kita harus ambil sisi positifnya. Itu sih. Oke, nah Pak, yang setahu saya nih Pak, kan dari awal kita masuk pun kita sudah diwajibkan untuk menanam pohon. Nah selanjutnya sih masih ada program-program apa lagi yang menjadi kejutan UNES untuk penghijauan? Ya, ke depan ya, karena memang kita tahu di UNES itu siapapun mahasiswa yang ada di UNES, entah itu anaknya menteri atau siapapun yang masuk di UNES itu diwajibkan untuk menanam pohon, satu pohon dan satu tanaman obat. Nah, tanaman obat ya. Nah, itu kalau yang pohon itu tersistemkan diisi omon gitu. Keren sekali. Menanam pohon iya. Ada sistemnya loh. Menanam pohon ada sistemnya, apalagi yang lain kan gitu. Apalagi yang lain kan UNES itu terkenal di sisi IT-nya juga begitu. Dan ini kami ke depan nih, ini kami akan terus berkomitmen pada kampus berkelanjutan begitu. Salah satunya kalau di penanaman pohon, oke, kita sekarang akan menambah ke solar cell, tenaga surya. Ini yang mulai kita genjot nih sekarang ini,
kalau pohon sudah, dan ini terus berkelanjutan menanam pohon, siapapun yang masuk diwajibkan untuk menanam. Sekarang kita mulai ke penanam solar cell tenaga surya. Jadi di kampus pusat, direktorat, kemudian di perpustakaan, di IT, kemudian di lembaga, ini sudah ada semua. Di gedung kewirausahaan sudah ada solar cell semua. Tahun ini atau 1-2 tahun ke depan, target kami ada di masing-masing fakultas, gedung dekanat paling tidak menggunakan solar cell. Luar biasa. Sebegitu pedulinya UNES terhadap lingkungan. Betul. Ini jadi sinar matahari yang ada itu tidak terbuang sia-sia. Begitu. Panas matahari yang ada bisa kita manfaatkan. Cantik kan gitu kan? Nah, canggih memang. Iya, gitu. Dan ini nih dari sisi biaya, dari sisi biaya saat ini itu per bulan kami, ini baru beberapa ya, belum sampai ke fakultas, setiap bulan itu kita bisa saving 175 juta per bulan dengan adanya solar cell itu. 175 juta per bulan. Ini belum keseluruhan dan masih kami terus optimalkan. Ini baru di posisi ya mungkin rate-nya di posisi 50% lah gitu. Kalau ini sudah optimal semua, belum nanti ditambah dengan yang ada di fakultas, akan lebih keren tentunya. Luar biasa ya Pak. Nah, mungkin kan kita tahu dalam setiap sesuatu itu tidak ada yang mulus ya Pak. Dari UNES menjadi sekarang ini kan tidak mungkin instan. Pasti ada kendala-kendala yang mungkin dialami di awal-awal. Nah, bisa Bapak sebutkan nggak apa sih kendala yang pernah itu? Mau kasih tahu yang banyak katanya sedikit nih. Kendala yang paling berat nih, yang paling berat. Ya, kalau yang paling berat kami terus terang merubah budaya. Karena ini kan budaya tuh. Kita itu kadang bertentangan dengan apa yang ada di masyarakat di lingkungan. Karena kita tahu ya, budaya sekarang ini kan budaya instan, gitu kan? Budaya instan. Apa mau segera, cepat dan lain sebagainya. Tetapi tidak mau berpikir ke keberlanjutan, kelangsungan hidup, gitu kan? Betul. Seperti saat ini yang sering adalah kalau di sisi sivitas akademika di dalam kampus ini masih mending ya, bisa secara pemikiran bisa, tetapi kita bagaimana menjaga juga mereka yang datang ke UNES, kemudian lingkungan sekitar UNES kita bawa ke sana. Nah, kalau buang sampah sembarangan seperti saat ini nih, sudah menjamur toko-toko yang ada di lingkungan UNES kanan kiri, mereka menutup selokan. Nah, ini kan juga kita perlu pengabdian tuh. Iya. Biasanya teman-teman dosen datang ke ini nih, ke lingkungan sekitar untuk memberikan pengertian bahwa membuang sampah sembarangan tidak baik, kemudian menutup got tanpa saluran yang jelas itu juga tidak baik. Nah, seringkali seperti itu. Nah, pernah juga nih di lingkungan sekitar UNES ada yang banjir tuh. Nah, saya kayaknya tahu Pak. Iya. Dulu di bawah sana tuh di FMIPA, di turunan ada. Nah, itu taunya UNES, begitu diberitakannya berita UNES banjir. Nah, waduh, ini tapi kan kami juga ya sudahlah itu kita ambil sisi baiknya gitu kan. Ya, ambil sisi positifnya. Nah, setelah itu kemudian dari Pemkot mengajak dialog dengan kami. Apa yang disarankan. Jadi kalau orang-orang yang tidak tahu kan tahunya UNES, tapi di sisi yang tahu, oh itu di luar UNES, dan UNES ternyata ada kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Oke Pak Eko, mungkin yang terakhir saya ingin menanyakan harapan dan pesan apa untuk sobat UNES semuanya ini? Ya, baik. Kalau pesan dari saya apa ya? Mungkin terkait dengan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Oh gitu. Ya itu kan sudah disampaikan gitu kan. Ya sobat UNES, jadi itu pesannya, jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Dan pesan ini
kalau tidak salah dimulai dari TK sampai perguruan tinggi tuh ada tuh, gitu kan. Jadi pesannya sama ya yang penting itu artinya kita sadarlah terhadap lingkungan, gitu. Dan mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri, gitu. Bukan dari mana-mana, tapi dari kita, gitu kan. Kalau kita sendiri aja belum sadar, banyak tuh yang pakai mobil mewah buang sampah. Ya, gimana rasa kita? Kalau sudah terbiasa kita buang sampah sesuai dengan ini keharusan, kalau lihat orang seperti itu rasanya, ya gitu kan, nggak rasanya tuh gemes gitu kan. Pengen lihat kayak apa sih orangnya, cantik enggak ya, kayak gitu. Nah itu, jadi intinya kita harus sadar terhadap lingkungan, terutama untuk lingkungan anak cucu kita. Begitu. Jadi kalau lingkungannya bagus, ini bisa kita wariskan ke anak cucu kita menjadi lingkungan yang bagus. Minimal dari mana? Lingkungan sendiri. Kalau kita di rumah sudah oke, kemudian kita kembali ke kampus tuh, kita kan kita lingkungannya kan ke kampus, karena sendiri kampusnya sudah oke, baru ke yang lain. Nah, bukan apa-apa. Ketika orang melihat, gitu kan? Ketika orang melihat, dia akan tahu, oh ini dia bagus tuh kesadaran lingkungannya, gitu kan. Nah ketika sudah seperti itu, dia akan mencontoh paling tidak. Nggak usah kita banyak berkoar-koar dan sebagainya, kita memberikan contoh tuh. Nah gitu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah akan baik. Dan mahasiswa yang lulus dari UNES, ketika di sini sudah terbiasa dengan seperti itu, keluar dari UNES, harapannya sudah sadar akan lingkungannya. Mereka akan menanamkan hal-hal seperti itu. Ketika jadi guru, katakanlah, dia mesti akan menciptakan sekolah itu green, gitu kan. Apalagi ada program-program yang dilombakan itu di Kementerian Lingkungan. Nah, dimanapun dia akan menciptakan yang go green. Di rumahnya akan dipasang solar panel, begitu. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Ya harapan-harapan seperti itu. Jadi apapun kita harus melek teknologi, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap peduli pada lingkungan, gitu sobat. Oke, terima kasih Pak Eko, karena saya sudah diajak berkeliling UNES nih, naik golf car yang sangat nyaman. Dan buat sobat UNES, jangan lupa saksikan Podcast Kamling di UNES TV. Sampai jumpa.